Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal yang 10 ayat 25 hingga 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Dengan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Kristus. Bapak di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi kami berkumpul bersama di tempat ini. Bapak di surga, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati setiap kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu. Kami ingin dikuatkan, kami ingin dibangun melalui firman-Mu. Dan berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari, yang kami dengari pada pagi ini, itu akan membuatkan iman kami terus bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan biarlah setiap kami yang mendengar akan turut diberkati. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Shalom, saudara-saudara dalam Kristus. Puji Tuhan, minggu ini, hari ini kita dapat berkumpul bersama sekali lagi. Dan kita akan melanjutkan lagi siri khotbah mengungsikan Injil dalam dunia hari ini. Dan pada minggu lalu kita diingatkan bahwa kita terpanggil untuk menjadi saksi kebenaran, pembawa terang, dan untuk menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus di dalam iman dan perbuatan kita. Dan untuk memungkinkan hal itu ada 3 perkara yang harus kita lakukan, yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu yang pertama, kita haruslah menjalani hidup yang benar. Kita menjalani hidup yang benar dan hidup yang bersaksi serta hidup yang ikhlas. Itu pada minggu lalu. Dan pada minggu ini kita sudah sampai di penghujung siri khotbah mengungsikan Injil dalam dunia hari ini. Dan kita diingatkan bahwa mengungsikan Injil itu merupakan satu amanat agung yang masih dan harus dan kita perlu lakukan sehingga pada hari ini. Dan oleh itu kita perlu berani untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Injil yang sebenar.
di dalam hidup kita. Dan Yesus telah memberikan amanat agung kepada para pengikutnya. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 12 ayat 30 hingga 31 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan ini yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Coba perhatikan kiri dan kanan Anda, depan dan belakang Anda. Coba perhatikan dia. Oke, bagi tahu dia, kasihilah sesamamu manusia. Oke, kasihilah sesamamu manusia. Dan ini yang kita pelajari pada hari ini. Dan berbicara tentang mengasihi, bagaimana kita mau mengasihi sama? Apa caranya? Bagaimana kita mau mengasihi sama kita? Yaitu dengan cara, kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan cara mengungsikan Injil kepada mereka. Memberitakan berita baik kepada mereka, firman Tuhan kepada mereka. Mengungsikan tentang Yesus kepada mereka. Karena dalam Yesuslah kita akan mengerti yang namanya kasih yang sebenar, kasih yang sejati. Dan perkara pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah kalau kita berbicara untuk mengungsikan Injil kepada sesama kita harus tanya dahulu, siapakah itu sesama kita? Siapakah itu sesama kita? Dan tadi dalam pembacaan kalau kita perhatikan ada tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini, kalau tadi dibacakan, itu bermula daripada pertanyaan seorang ahli Taurat. Perumpamaan ini bermula daripada pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, dan Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini. Dan dalam perumpamaan ini ada seorang yang diserang di jalan. Dan dia diabaikan oleh seorang imam dan juga oleh seorang Lewi. Dan kedua-dua orang ini, imam dan Lewi ini, para imam selalu dan para Lewi selalunya, mereka adalah orang-orang yang diharapkan untuk mengikuti hukum Allah. Dan di mana mereka sepatutnya mereka harus menunjukkan kasih kepada sesama mereka, terutama kepada orang Israel, bangsa mereka sendiri yang memerlukan. Tetapi dalam perumpamaan ini, kalau kita perhatikan apa yang berlaku, mereka tidak melakukan itu. Dan orang yang seterusnya lalu di tempat itu adalah orang Samaria. Yaitu orang yang pada umumnya, orang Samaria ini kalau kita tahu, kita sudah banyak kali diajar bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang hina di mata bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dan tetapi kalau kita perhatikan berdasarkan permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria inilah orang yang terakhir yang diharapkan, yang boleh, yang sudah, yang dapat dan membantu mangsa yang diserang di tengah jalan pada waktu itu. Dan orang Samaria ini dia menunjukkan belas kasihan kepada orang yang cedera ini. Dan dia segera melakukan segala sesuatu yang dia mampu untuk membantu orang yang cedera ini. Dan walaupun ada perbezaan budaya dan juga agama, kalau kita perhatikan di sana, orang Samaria ini dia menunjukkan satu belas kasihan. Dia tidak kira sama ada orang cedera itu adalah orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi. Bagi orang Samaria ini sama saja. Dia harus menolong. Dia harus membantu. Dalam situasi itu tidak ada orang yang membantu. Dan dialah yang boleh diharapkan untuk membantu orang yang cedera itu. Dan orang Samaria itu kalau kita perhatikan tadi seperti yang dibacakan, dia membantu orang yang cedera itu, dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu di atas keldai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan. Dan bahkan dia merawatnya. Sudah dia bantu, dia basuh luka-lukanya, dia naikkan di atas keldai, dia bawa lagi di tempat penginapan, dia bantu lagi merawat orang itu. Perhatikan di sana. Betapa baiknya kasih
yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Dan lalu Yesus kembali kepada perumpamaan pertanyaan Yesus oleh ahli Taurat itu. Dan Yesus bertanya, kalau kita perhatikan di awal sekali, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu. Dia katakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, perumpamaan ini, cerita ini sebenarnya menekankan mengenai belas kasihan atas suatu perbezaan budaya dan juga mencabar kita sebenarnya untuk kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang memerlukan dalam hidup kita, bahkan di dalam sekeliling kita, dalam masyarakat kita, dalam tempat kerja, bahkan di mana sekalipun. Dan oleh yang demikian perintah untuk kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tidak hanya terbatas kepada komuniti terdekat kita. Bukan hanya sekadar sama kita saja, tetapi ia melibatkan semua orang, merangkumi semua orang. Kasihlah sama manusia itu bukan hanya kepada bangsa saya saja, suku saya saja, agama saya saja, tapi merangkumi semua orang. Apakah kita sudah melakukan itu hari ini? Kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah sesamamu sebangsa, kasihilah sesamamu seagama. Kasihilah sesamamu manusia. Manusia merangkumi satu aspek yang besar, meluas. Ada ramai manusia di dunia ini. Adakah manusia itu hanya merangkumi sebatas seagama kita saja, sebatas sebangsa kita saja, masyarakat kita saja, komuniti kita saja, yang merangkumi semua orang? Katakan kepada kiri kananmu, merangkumi semua orang. Dan bagi masyarakat dan juga pemimpin agama pada waktu itu, pada zaman Yesus, mereka melihat bahwa sesama manusia itu hanya sebatas rakan sesama bangsa Israel mereka saja. Sebab itu kenapa mereka tidak mau menolong. Sebab itu kenapa mereka memandang hina orang Samaria. Tetapi yang Yesus, yang Allah maksudkan adalah secara lebih meluas. Ia melampaui sama ada rakan-rakan, keluarga, dan semua orang. Dalam arti kata lain, mengasihi sama manusia bukan hanya sekadar mengasihi orang yang sama dengan kita, seagama, sesuku, sebangsa. Mengasihi sama manusia juga bukan sekadar mengasihi orang yang sudah mengasihi kita. Mengasihi sama kita bukan berarti kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang yang membenci kita juga kita harus mengasihi. Yesus katakan itu. Yesus ajarkan itu. Kasihilah musuhmu. Jadi menjawab persoalan siapakah sesama manusia? Sesama manusia bukan saja yang sama dengan kita atau selesa dengan kita. Sesama manusia itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang boleh kita kongsikan kasih Allah. Tidak kiralah yang terdekat itu seagama, sebangsa, ataupun seapa sekalipun. Selagi kita mampu untuk mengongsikan firman Tuhan, kongsikanlah firman Tuhan. Boleh jadi rakan tetangga, rakan kerja, jiran tetangga, pekerja bawahan, sesiapa saja. Bangsa mana sekalipun, kaum mana sekalipun, agama mana sekalipun. Kalau ada peluang, kalau Tuhan gerakan hati kita untuk kongsikan firman Tuhan, bahkan mengasihi orang itu, kasihilah sesamamu manusia. Dan Allah menekankan bahwa mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah perkara yang biasa. Betul tidak? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu perkara yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah di mana kita mengasihi orang yang membenci kita. Senang untuk katakan, susah untuk lakukan. Betul tidak? Orang yang sudah membenci kita, orang yang selalu mengutuk kita,
orang yang selalu menjatuh-jatuhkan kita. Apakah kita mampu mengasihi mereka? Tapi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia itu merangkumi semua orang. Bukan hanya sebatas orang yang baik dengan kita. Orang yang jahat dengan kita pun kita harus mengasihi. Kasihilah musuhmu. Dan kita dipanggil untuk mencapai satu standar yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau Anda mau dikasihi, maka mengasihilah. Jikalau Anda ingin dilayani, maka melayanilah. Kita selalu mau saya kan? Tapi bagaimana orang lain? Apa yang kita boleh lakukan? Firman Tuhan katakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Perbuatlah demikian kepada mereka. Dan kasih Allah meluas kepada semua orang, dan sebagai anak-anaknya kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia sanggup mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Jadi sebagai satu rasa syukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sama kita. Dan itulah artinya sesama kita. Sesama kita itu bukan hanya sebatas orang-orang dalam lingkungan kita saja, tapi meliputi semua orang. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua. Bagaimana kita mengungsikan Injil. Jadi bagaimana kita mengungsikan Injil kepada mereka, kepada sesama kita manusia. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama, boleh? Dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Perhatikan di sana. Kita akan menjadi saksinya Allah di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi, di mana-mana sahaja. Kita akan menjadi saksinya Allah mengungsikan berita baik keselamatan kepada orang-orang yang memerlukan keselamatan. Apakah kita hanya mau diri kita sendiri selamatkan? Keluarga kita tidak, rekan-rekan kita tidak. Kita harus mengungsikan Injil kepada mereka. Maka sebab itu kita sudah masuk di dalam satu musim yang kita semua, kalau kita perhatikan di luar rumah doa, ada sudah pokok-pokok Christmas kan? Ada sudah hiasan di pentas, ada keledai juga sana. Musim untuk apa sekarang ini? Musim untuk Paskah, Christmas. Kita mau memberitakan kelahiran Yesus Kristus itu sebagai satu tanda keselamatan. Beritakan keselamatan, berita baik itu kepada mereka-mereka yang belum lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan inilah musimnya. Kita sudah masuk ke dalam musim itu, dan Christmas adalah peluang yang baik untuk kita menjadi saksi bagi Yesus sampai ke ujung bumi. Dan salah satu caranya adalah caroling. Caroling kita tidak lama lagi bermula. Jadi mulai hari ini, bukan tidak lama, hari ini sudah start mula untuk Zone BM. Jadi nanti setiap dalam minggu ini rumah-rumah Anda akan dinaiki. Ada pasukan-pasukan tim-tim caroling akan melawat ke rumah-rumah Anda, memberitakan tentang Yesus Kristus, menyanyikan lagu-lagu caroling, lagu-lagu Natal. Dan inilah peluang yang baik untuk kita mengungsikan tentang Yesus. Nah, dikatakan bahwa jikalau Anda gagal merancang, Anda merancang untuk gagal. Saya bacakan sekali lagi. Jika Anda gagal merancang,
Anda merancang untuk gagal. Oleh demikian, dalam hal penginjilan, dalam mengungsikan tentang Yesus kepada orang lain, mempunyai rancangan adalah lebih baik daripada tidak mempunyai rancangan. Maksudnya adalah untuk kita mengungsikan Yesus Kristus, kita harus ada cara-cara, harus ada berbagai kaidah yang boleh kita lakukan untuk kita mengungsikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan apapun strategi ataupun cara-cara penginjilan yang boleh kita guna pakai, yang tidak berdosa ataupun sekurang-kurangnya walaupun tidak sesuai dalam konteks itu. Tetapi kalau itu adalah cara untuk mengungsikan, adalah lebih baik daripada langsung tidak ada mengungsikan. Betul tidak? Lebih baik ada strategi, walaupun strategi penginjilan itu, menyampaikan firman Tuhan itu tidak sebaik mungkin daripada tidak ada langsung mengungsikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Semua kita terpanggil untuk menjadi saksi bagi Yesus. Maka sebab itu kita terpanggil untuk mengungsikan Yesus kepada semua orang. Kita sudah menerima keselamatan, betul tidak? Semua sudah percaya Yesus Kristus kan? Dan keselamatan yang kita terima daripada Yesus itu bukan hanya kita simpan, tapi kita kerjakan keselamatan itu. Bahkan kita kongsikan keselamatan itu kepada orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Dan salah satu cara untuk kita mengongsikan keselamatan itu kepada orang lain adalah caroling. Natal ini, Christmas ini. Satu orang, satu keluarga pada satu masa. Dan saya mendorong semua Anda, semua kita di sini, seluruh jemaah, untuk kita terlibat sama dalam hal ini. Kongsikanlah Yesus Kristus kepada orang lain. Kongsikanlah, kita boleh bermula daripada perkara yang kecil. Yang pertama, hal paling asas yang boleh kita lakukan adalah kita berdoa. Berdoa untuk community kita. Mulakan dengan berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Atau orang-orang yang kamu rasa perlu kita beritakan firman Tuhan. Berdoa untuk mereka. Minta Tuhan supaya Tuhan meletakkan atau menyalahkan kerinduan dalam hati kita untuk kita menjangkau orang-orang itu, pribadi-pribadi tersebut. Mulakan dengan doa. Yang kedua adalah setia dalam kesaksian hidup Anda. Ini kita pelajari pada minggu lalu. Di tempat kerja, walaupun tiada orang perhatikan, kita lakukan yang terbaik. Menunjukkan saksi bagi Kristus. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Setia dalam kesaksian hidup kita. Tingkatkan prestasi kita. Senyum kepada orang lain. Ini dari tempat kerja, muka-muka datang muram, orang pun ada sukacita. Kan? Masuk-masuk, muka tegang. Tunjukkan kesaksian yang baik. Jangan mudah putus asa. Yang lebih penting adalah berbuat baik kepada orang lain. Membantu orang lain. Satu hal lagi adalah berhati-hati dalam perkongsian ataupun tontonan media sosial kita. Selalunya ada yang post hal-hal yang paham-paham lah. Oke. Kongsikanlah perkara-perkara yang berfaedah. Kongsikanlah Natal kepada orang. Kongsikanlah Yesus. Gunakanlah media sosial kita sebaik mungkin. Tunjukkan kesaksian yang baik dalam hidup kita. Dan seterusnya adalah mengandalkan Roh Kudus untuk memampukan Anda. Ini yang paling penting. Dalam setiap perkara yang kita lakukan, Roh Kudus yang bekerja. Kita harus andalkan Roh Kudus. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus. Mengungsikan Injil bukan sesuatu yang kita lakukan secara sendiri. Bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita juga perlukan Roh Kudus. Dan ini selalu yang menjadi masalah dalam penginjilan. Dalam mengungsikan Yesus.
Terkadang kita rasa bahwa kita yang bertindak sendiri. Kalau dia tidak terima Tuhan, ya habis laku. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita adalah alatnya Tuhan. Kita yang menyampaikan firman bagi pihak Tuhan kepada mereka. Yang kerjakan dalam hati mereka adalah Roh Kudus. Jangan kita rasa bahwa dalam kita mengungsikan firman Tuhan, itu semua aku sebenarnya yang punya tuh. Kalau bukan aku, nggak ada terima Tuhan tuh. Roh Kudus yang bekerja. Saya ingat waktu bicara tentang penginjilan, tentang mengandalkan Roh Kudus, saya ingat semasa saya di ATI, kami ada kelas di Kota Kinabalu pada beberapa waktu yang dulu-dulu. Kami ada kelas penginjilan. Dan dalam kelas penginjilan itu kami dituntut untuk kami pergi keluar ke tempat umum. Dan kami pergi ke Center Point, KK. Di sana kan tahulah kan Center Point kan banyak orang di sana lalu lintas, lalu lalang apa semua. Dan kami diminta untuk kongsikan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Tidak kira orang Kristen kah siapapun, kongsi saja. Belum tahu apa. Yang menjadi masalah kami adalah ini. Kami takut kalau kami dekat kepada orang itu, kami akan ditolak. Kalau dorang report polis macam mana nih, habis kita nih. Dan pada akhirnya sebelum kami mulakan segala sesuatu kami berdoa. Kami berdoa kumpulan kami. Dan kami diminta sekurang-kurangnya ada 2 orang yang harus kami injili pada waktu itu. Dan ada satu masa kami ada seorang wanita. Dia bersendirian, dia duduk. Dari jauh kami nampak dia berpikir mau datang atau tidak. Lalu saya bilang, datang sejak nanti Roh Kuduslah yang akan kerjakan. Kami sampaikan firman Tuhan. Pada akhirnya apa yang berlaku adalah wanita itu, dia secara pribadi dia terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau kami tidak melangkah, tidak berani, tidak kerjakan, mungkin dia tidak akan mengenal siapa Yesus. Kadang-kadang yang menyekat kita adalah diri kita sendiri. Kita rasa, siapalah saya nih kan? Kalau dia diterima Tuhan, kalau ditolak aku macam mana lah tuh? Dalam pikiran kita adalah, saya adalah alatnya Tuhan. Saya hanya sampaikan. Saya berdoa untuk dia dan Roh Kudus akan kerjakan. Itu yang kami pelajari. Dan saya pelajari pada waktu saya menyampaikan Injil kepada wanita itu. Dan syukur puji Tuhan, dia terima Tuhan. Dan akhirnya bukan hanya 2 orang, ada 5 orang yang terima Tuhan sewaktu kami mengadakan penginjilan pada waktu itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara-saudara dalam Kristus, kita harus ingat bahwa kita adalah alatnya Tuhan untuk menyampaikan Injil. Dan Roh Kudus, kita perlukan Roh Kudus, kita perlu andalkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja, melawat, menjamah hati pribadi-pribadi tersebut. Dan seterusnya adalah cara untuk kita mengungsikan Injil juga adalah dengan cara bergaul dengan cara Anda. Bergaul dengan cara kita yang unik di tempat kerja, cara pergaulan kita juga harus dengan lebih baik. Kita harus pandai bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita mengungsikan Injil kepada mereka. Bukan kita terikut-ikut mereka dengan cara yang tidak baik secara duniawi, tetapi kita berdasarkan firman Tuhan dengan cara yang unik, dengan mendekati mereka dengan cara yang baik. Sehingga mereka mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Dan ini yang kita pelajari pada minggu lalu. Dan seterusnya adalah cara untuk kita mengungsikan Injil juga adalah dengan cara menghafal petikan Alkitab. Kalau kita menyampaikan Injil, petikan Alkitab juga sangat penting untuk kita hafal. Paling basic, paling asas yang perlu kita hafal adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Daripada sekolah minggu lagi, anak-anak lagi sudah diajar. Sekurang-kurangnya
menghafal ayat Alkitab dan kongsikan kepada mereka. Dan seterusnya adalah menyediakan bahan-bahan. Sebagai contoh, ada banyak cara-cara bahan-bahan penginjilan yang boleh kita pakai. Ada XII, ada 5 hukum rohani, dan ada Alfa. Dan banyak lagi. Dan berbicara tentang Alfa, syukur puji Tuhan, kita sudah mengakhiri penginjilan Alfa. Untuk gereja kita, Zone BM, minggu lalu dalam buletin ada dimasukkan jumlah-jumlah yang sudah mengikuti, jumlah yang terima Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan berbicara tentang Alfa juga, menyediakan bahan juga, saya bersyukur sebenarnya untuk zone dewasa. Karena dalam zone dewasa kami juga ada prospek yang kami ingin jangkau. Dan dalam zone dewasa kami punya target adalah para bapak-bapak. Oke? Dan syukur puji Tuhan karena ada tidak juga banyaklah saya bilang, tapi ada beberapa bapak-bapak yang kita dapat jangkau dan mereka sehingga pada saat ini, pada hari ini pun tetap setia. Nah, untuk itu saya ada satu video untuk kita saksikan bersama-sama. Boleh? Multimedia tim? Khusus dewasa tengah, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena memberi peluang mengikuti Alfa tahun ini. Saya sangat gembira karena dapat bertemu kawan yang baru. Kami semua sama-sama belajar tentang iman dalam Kristus Yesus. Oleh itu, saya mendorong kawan-kawan yang diberi ikut Alfa supaya ikut Alfa tahun depan karena perkara yang oleh kita belajar tentang iman ya, dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, di dalam video tadi Anda dapat melihat ada beberapa bapak-bapak yang merupakan prospek untuk Alfa bagi zone dewasa. Syukur puji Tuhan, beberapa mereka hari ini saya ada nampak perhatikan dan sehingga hari ini mereka sangat committed untuk datang ke kebaktian, bahkan mengikuti kelompok sel. Dan akhir daripada Alfa ini yang saya lebih bersyukur adalah setelah Alfa itu berakhir, semua mereka membina. Ada satu kelompok sel khas untuk mereka dan semua bapak-bapak mereka berkumpul bersama pada waktu itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sebenarnya. Pada mulanya saya sebenarnya sangat sangsi juga lah. Dapatkah mereka mengikuti, adakah penginjilan Alfa ini akan lebih berkesan untuk menjangkau mereka. Dan syukur puji Tuhan, pada minggu yang pertama sekalipun ada ramai mereka yang datang. Dan 16 yang datang, 22 orang pada minggu pertama dan yang tetap setia ada 16 orang. Sehingga akhir.
Dan itu adalah satu hal yang sangat baik dalam hal penginjilan Alfa ini. Dan terutama untuk menjangkau semua orang yang perlu mendengar Yesus dan perlu diselamatkan. Dan inilah, dan saya juga mendorong kepada semua kita. Kalau Anda perhatikan rekan-rekan, keluarga, ataupun siapa saja di keluarga kita yang perlu untuk keselamatan, untuk mengungsikan, untuk mereka melihat, untuk menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, jangan biarkan. Kitalah yang harus melangkah, pergi kepada mereka dan kongsikan. Bagaimana mereka mau terima bahkan mengenal Yesus kalau tidak ada yang bergerak untuk datang dekat pada mereka, sampaikan firman kepada mereka. Kalau kita melihat ada keperluan dan Tuhan memperlihatkan kita keperluan itu, maka kitalah alat yang Tuhan ingin pakai untuk sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kalau kita pikir secara rasional, kenapa Tuhan memperlihatkan kita situasi itu? Kenapa Tuhan memperlihatkan kita ada orang yang perlukan keselamatan, perlu berita firman Tuhan? Karena Tuhan meletakkan kita di situ, ada tujuannya. Bergeraklah, kongsikanlah firman Tuhan kepada mereka. Kita akan melihat perkara baik, kita akan melihat jiwa-jiwa akan dituai untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin semuanya. Yang paling terakhir adalah yang boleh kita lakukan juga adalah kongsikan kemenangan Anda dan mengajak orang lain untuk menyertai Anda. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk penginjilan Alfa ini. Dan saya mengajak semua kita untuk terlibat bersama dalam penginjilan Alfa ini juga untuk tahun hadapan. Karena kita akan ada lagi tahun hadapan. Dan selain penginjilan Alfa ada banyak cara lain untuk kita mengungsikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Yesus Kristus. Dan mari kita terlibat bersama. Kami perlukan Anda. Bayangkan kalau seluruh jemaah, setiap orang membawa satu orang. Hari ini yang hadir ada sekitar 700 orang. Satu orang, satu jiwa. Minggu depan, bayangkan. Kali 2, 700. Berapa ramai jiwa yang boleh kita selamatkan? Berapa ramai orang yang boleh kita selamatkan? Tapi persoalannya adalah apakah kita mau melangkah? Apakah kita mahu mengungsikan? Apakah kita rela menyerahkan diri kita untuk kita memberitakan firman Tuhan? Atau hanya kita diam saja, ada Bapak pemimpin, ada para padri, para pastor, boleh bahwa mereka kongsikan firman Tuhan? Mari kita berbalik kepada firman Tuhan. Jadilah saksi bagi Yesus. Kita semua terpanggil. Sebagai kesimpulan, mari kita membaca dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Amanat agung yang Yesus berikan kepada kita untuk kita ingati bersama supaya kita dapat melihat, mengingat bahwa mengungsikan firman Tuhan itu bukan hanya orang-orang tertentu tetapi semua orang. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudara-saudara Kristus, pergilah. Jangan diam saja. Beritakanlah firman Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, tempat sekolah, kongsikanlah. Kita semua terpanggil. Keluarga kita yang sudah jauh daripada Tuhan, bawa mereka kembali. Yang belum kenal Tuhan, kongsikan firman Tuhan kepada mereka. Kalau kita katakan bahwa siapalah aku, macam mana aku sampaikan firman Tuhan. Makanya kita ada banyak kelas-kelas perlengkapan. Kita banyak seminar-seminar yang boleh kita ikuti bersama. Kita boleh pelajari bersama. Hal yang paling asas yang boleh kita lakukan adalah kita membaca firman Tuhan. Tadi sudah saya nyatakan bagaimana cara mengungsikan firman Tuhan. Anda boleh pilih cara-cara ini untuk mengungsikan firman Tuhan. Keselamatan itu untuk semua orang.
Tetapi tidak semua orang mau terima keselamatan itu. Dan persoalannya, untuk mereka menerima keselamatan itu, siapa akan sampaikan kepada mereka? Perhatikan kiri dan kananmu. Andalah, kitalah yang harus mengungsikan berita baik itu kepada semua orang. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini, kasihilah sesamamu manusia, itu berbicara bagaimana kita melihat orang lain sebagai kasih, sebagai saudara di dalam Kristus. Karena mereka juga perlukan Yesus. Mereka perlukan Yesus. Semua orang di luar sana yang belum kenal Yesus, mereka perlukan Yesus. Mereka juga perlukan keselamatan itu. Dan Yesus katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jangan takut. Jangan risau. Yesus menyertai kita. Dan saya mendorong kepada semua kita pada hari ini. Jadilah pembawa firman Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati. Bergaul secara kreatif. Menjangkau orang lain. Tempat kerja kita. Di sekolah. Jiran tetangga kita. Kongsikanlah Yesus Kristus. Jangan hanya berdiam saja. Jangan hanya berdiam saja. Berbicara tentang jiwa-jiwa. Saudara dalam Kristus, satu hal yang menyedihkan adalah kehadiran dalam gereja kita, khususnya dalam zon bahasa Malaysia, beberapa waktu ini sudah semakin menurun. Kalau dahulu kehadirannya bahkan mencapai 1.000 dalam satu hari, dalam satu minggu. 800 paling kurang. Di mana sudah mereka? Kemana saudara-saudari kita yang lain? Persoalannya adalah, apakah kita juga bekerja untuk mengungsikan firman Tuhan kepada mereka? Kerjakanlah. Mari kita berdiri bersama-sama. Oleh sebab itu, saya ingin mendorong kepada kita semua. Mari kita melihat sekali lagi dalam Markus 12 ayat 30 hingga 31. Boleh saya minta untuk tunjukkan bersama. Saya ingin mendorong kita bersama dengan ayat firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau Anda katakan Anda mengasihi sesama manusia, maka kongsikanlah firman Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi orang-orang yang ada di luar sana, mengasihi musuh kita, maka beritakanlah firman Tuhan itu. Tunjukkanlah teladan yang baik dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menuntun kita, sehingga kita menjadi alat untuk memberitakan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.